Guntur dan kilat hitam sebesar ember muncul dari udara tipis di atas kepala pemuda itu. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat besar dan mengejutkan ditekan dengan sangat kuat, mengejutkan dunia. Ledakan. Ada ledakan, yang mengejutkan gendang telinga semua orang. Namun, guntur perampokan hitam masih merobek kehampaan, dan menebas pemuda itu. Merasakan tekanan yang mengerikan dari atas kepala, napas kematian muncul dari lubuk hatiku. Segera, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tiba-tiba, guntur dan kilat hitam besar menebas dengan napas kematian. Pada saat ini, hati pemuda itu terkejut, dia segera meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan dia hendak melarikan diri ke kejauhan sementara tubuhnya gemetar, mencoba menghindari guntur dan kilat hitam yang mengerikan ini. Namun, meskipun reaksi pemuda itu tidak lambat, kecepatan guntur dan kilat hitam itu lebih cepat. Pada saat hati pemuda itu bergerak, guntur dan kilat hitam telah menebas dengan ganas dan mengenai pemuda itu. Pada saat gendang telinga semua orang terasa sakit, mereka sekali lagi melihat pemandangan yang mengejutkan dari guntur perampokan hitam yang menebas dan menghancurkan pemuda itu dengan keras. Dengan suara, bang, pemuda itu terpotong menjadi debu oleh guntur dan kilat hitam tanpa bereaksi sedikit pun, dan menghilang di antara langit dan bumi. Bahkan setelah membelah pemuda itu menjadi debu, kilat hitam itu belum menghilang. Dia terus menebas dan jatuh dengan ganas, akhirnya memotong lubang besar dari jalan yang sangat keras itu. Paksaan yang menakjubkan menyebar dari jauh, membuat jiwa semua orang gemetar. Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihatnya terkejut bahwa guntur dan kilat hitam ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Mengerikan. Bahkan para kultivator yang melewati masa kesengsaraan melihat kekuatan guntur dan kilat hitam, mereka merasa panik. Bagaimanapun, guntur langit adalah kekuatan yang paling menakutkan dari semua biksu. Bertindak gegabah, mengabaikan mata semua orang yang tumpul, Murong Yu bertepuk tangan dan berkata dengan nada meremehkan. Dan suaranya yang meremehkan membangunkan kerumunan yang lamban. Apakah petir hitam ini dipanggil oleh Murong Yu? Jika memang seperti ini, maka itu benar-benar mengerikan. Seseorang berpikir dalam hatinya, dan mata Murong Yu penuh dengan ketakutan. Bahkan para biksu yang dekat dengan Murong Yu dan yang lainnya tanpa sadar mundur jauh, karena takut petir hitam akan menyerang mereka lagi. Adapun 3 keluarga dari keluarga Zhang, semuanya menatap Murong Yu dengan wajah hijau. Ingin melakukannya, tetapi tidak ada yang berani melakukannya, pergi begitu saja. Wajah ketiga keluarga besar tidak bisa hilang. Ayo, kita kembali. Melihat orang-orang dari 3 keluarga besar sudah terkejut olehnya, Murong Yu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Ketika Murong Yu hendak pergi, seseorang dari 3 keluarga besar berteriak, jelas tidak ingin Murong Yu pergi seperti ini. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram, dan dia berbalik untuk melihat orang-orang dari 3 keluarga besar dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Murong Yu, kamu membunuh 3 keluarga besarku dan ingin pergi seperti ini. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, kamu tidak perlu pergi. Menjelaskan, aku perlu menjelaskan kepadamu ketika aku membunuh. Selain itu, bagaimana dengan 3 keluargamu? Tidak peduli seberapa berani kamu berkicau, aku akan membunuhmu. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya dingin, seluruh tubuhnya berkata dengan membunuh. Melihat tatapan Murong Yu, orang-orang dari 3 keluarga besar tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Omong kosong macam apa, 3 keluarga besar. Aku tidak pernah menaruhnya di mataku. Aku akan berbicara hari ini. Aku berada di kota bintang jatuh. Jika 3 keluarga besar kalian memiliki kemampuan, maka datanglah dan bunuhlah aku. Tapi aku peringatkan kalian, sebelum kalian datang untuk membunuhku, lebih baik lakukan saja urusan kalian sendiri, aku tidak peduli untuk membunuhku. Suara Murong Yu dingin, niat membunuh memenuhi, dan seluruh orang itu seperti dewa pembunuh. Setelah berbicara, terlepas dari orang-orang dari 3 keluarga besar, dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari 3 keluarga besar saling memandang dan ingin menjaga Murong Yu, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. Beberapa metode Murong Yu mengejutkan. Tetapi jika Murong Yu dilepaskan seperti ini, wajah ketiga keluarga mereka akan hilang. Begitu insiden itu menyebar, orang-orang di 3 keluarga besar pasti akan ditertawakan.
Namun, mereka tidak berani melakukannya. Tinggalkan beberapa orang untuk memantau keberadaan Murong Yu. Ayo kembali dan minta kepala keluarga untuk keluar dan menyelesaikan biksu ini. Seorang guru dari keluarga Su berkata dengan wajah muram. Metode Murong Yu terlalu aneh. Para biksu biasa di alam yang melintasi periode malapetaka mungkin bukan tangannya. Kemudian, hanya orang kuat di periode transformasi yang diundang untuk mengambil tindakan. Hanya saja, meskipun tidak banyak kultivator di periode transformasi, 3 keluarga besar memiliki guru di periode transformasi, tetapi orang-orang ini telah berkultivasi secara mendalam, dan tidak ada peristiwa besar yang biasanya tidak akan terjadi. Bagaimanapun, setelah memasuki periode transformasi, itu mungkin tidak dapat muncul. Setiap menit waktu sangat berharga bagi mereka. Jika Anda tidak dapat mengubah tubuh Anda menjadi tubuh peri dalam waktu terbatas Anda, maka tunggulah rentang hidup Anda habis dan mati. Apakah ini Murong Yu yang menduduki peringkat nomor 1 di peringkat naga dan phoenix? Aus.com. Bukan hanya penonton yang menyaksikan kejadian ini. Entah berapa banyak orang yang menyaksikan kejadian di sekitar, dan banyak dari mereka adalah ahli peringkat naga dan phoenix. Murong Yu ini seharusnya lebih dari 100. Tepat di jendela di lantai 3 gedung Luoxing, seorang wanita berkemeja putih dengan topeng kasa putih menatap Murong Yu di jalan. Setelah menyaksikan semuanya, wanita bertopeng itu mendesah tanpa sadar. Ada banyak orang yang berpikiran sama dengan wanita bertopeng ini. Menurut legenda, kekuatan Murong Yu tidak terlalu kuat, dan alasan mengapa ia dapat terdaftar di peringkat naga dan phoenix sepenuhnya karena ia memiliki banyak harta. Namun, saat masuk, kekuatan Murong Yu sendiri bahkan lebih mengerikan. Kemampuan untuk mengendalikan guntur dan kilat memungkinkan lengan kultivator itu menghilang begitu saja. Jika Anda menambahkan banyak harta di tubuhnya, kekuatan tempur Murong Yu jauh lebih kuat daripada banyak tuan muda di peringkat naga dan phoenix. Namun, tampaknya mulai sekarang, tidak ada yang memaksa Murong Yu untuk mengungkapkan semua kartu haul-nya. Sebenarnya, selama Murong Yu bersedia, tidak ada orang seperti itu di dunia kultivasi. Setidaknya belum. Itu hanya mengandalkan cara aneh. Selama kamu mempersiapkan diri terlebih dahulu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Mendengar bahwa Dewi di dalam hatinya benar-benar mengagumi Murong Yu, seorang pemuda di sebelah wanita berpakaian putih itu menunjukkan jejak kejahatan di matanya, dan kemudian dia meremehkan. Katanya, artinya, bahkan jika Murong Yu kuat, dia hanya seorang kultivator kecil selama periode out of aperture. Apakah dia masih bisa membalikkan langit? Seseorang segera berkata dengan ekspresi meremehkan dalam nadanya. Ya, bagaimana dia bisa masuk ke daftar naga dan phoenix dengan kekuatannya? Aku tidak tahu bagaimana daftar ini dibuat. Semua pemuda di sekitarnya menunjukkan penghinaan. Sebenarnya, orang-orang ini tidak hanya berbicara bahasa sehari-hari. Jika ada yang mengenal mereka, mereka akan menemukan bahwa semua talenta muda ini adalah tokoh dalam daftar naga dan phoenix. Dan peringkatnya tidak serendah Murong Yu, semuanya berada di selusin teratas keberadaan. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa Murong Yu. Tetapi apakah Murong Yu benar-benar tak tertahankan? Wanita berpakaian putih dengan ekspresi wajah tertutup itu memiliki mata polos dan tidak berkomitmen pada komentar-komentar ini. Tetapi alisnya masih berkerut tanpa terasa. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah talenta muda dari peringkat naga dan phoenix, mereka telah mengelilingi diri mereka sendiri sejak dia muncul. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perhatian orang-orang ini? Namun, karakternya tidak cukup baik untuk mengusir orang-orang ini secara langsung. Pangeran Murong, nona muda kami ingin menyenangkan hati. Tepat ketika Murong Yu melangkah ke lantai 3 gedung Luoxing, seorang wanita muda berjalan mendekat dan berkata dengan hormat kepada Murong Yu. Melihat wanita ini, mata Murong Yu tiba-tiba bersinar terang. Wanita ini tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia sudah dalam keadaan tidak fokus. Yang terpenting adalah wanita ini lembut dan cantik, dan ada daya tarik yang datang darinya. Ini bukan sekadar latihan, ini sepenuhnya darinya. Ini hanya seorang pelayan, tetapi dia juga luar biasa. Terutama Humei yang samar telah menambah perasaan asmaranya yang tak terbatas, membuat orang merasa bersemangat. Merindukan keluargamu. Apakah aku tahu? Murong Yu mengerutkan kening tanpa sadar.
Hehe, putranya lewat, apakah kamu tidak mengenalmu? Juga menyusahkan putranya untuk pergi ke sana, jika tidak, pelayan tidak akan bisa menjelaskannya kepada nona muda. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Siapa sih itu? Bahkan pelayan itu sangat cantik dan menawan, jadi dia sendiri seharusnya menjadi wanita cantik yang memukau. Apakah kamu cantik? Tidak ada alasan untuk menolak. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Murong Yu tersenyum tipis. Wanita muda itu tersenyum tipis, lalu berjalan menghampiri Murong Yu. Sebenarnya, selain aula, gedung Luoxing memiliki banyak sekali kamar pribadi. Wanita muda itu berjalan ke kamar pribadi bersama Murong Yu. Begitu melangkah masuk ke kamar pribadi, Murong Yu melihat seorang wanita berpakaian Xingyi menghadapnya dan yang lainnya, melihat keluar jendela. Pada saat yang sama, aroma samar bahkan lebih menyengat. Meskipun aku tidak melihat penampilan wanita itu, hanya punggungnya saja yang sudah anggun dan cantik. Nona, saya telah mengundang Tuan Murong. Pelayan itu maju dan berkata. Setelah mendengar ini, wanita berpakaian Xingyi perlahan berbalik. Ketika dia melihat wanita berpakaian Xingyi, Murong Yu langsung lesu. Bagus, menakjubkan. Untuk sesaat, hanya 3 kata ini yang muncul di hati Murong Yu, tetapi tidak ada kata lain. Berusia sekitar 20 tahun, wajahnya sangat cantik, dan matanya yang besar dan berair sangat menyentuh antara harapan dan harapan. Murong Yu sempat lesu, tetapi itu hanya sesaat, dan segera menjadi tenang. Bagaimana mengatakannya? Meskipun wanita ini sangat cantik, dia hampir seperti Zhao Ziqing. Perlu dicatat bahwa Zhao Ziqing adalah wanita cantik ketiga dalam daftar 100 bunga, kedua setelah Ying Xiangmu dan orang suci Su Tianzong. Selain itu, karena Zhao Ziqing masih terlalu muda, kecantikannya tidak berhenti di situ. Wanita cantik di hadapanku ini tidak terlihat muda, tetapi dia sudah memiliki selera yang matang. Dibandingkan dengan Zhao Ziqing, dia sedikit licik dan menawan, sedangkan Zhao Ziqing relatif murni. Murong Yu, yang terbiasa melihat wanita cantik, secara alami memiliki kekebalan yang tinggi terhadap wanita cantik. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bereaksi setelah lamban sejenak. Melihat Murong Yu mendapatkan kembali Qingmingnya dengan begitu cepat, ekspresi terkejut melintas di mata Hu Tong. Dia sangat percaya diri dengan kecantikannya, dan sepanjang waktu, semua orang yang melihatnya sangat terkejut dan menikmati kecantikannya. Bahkan para wanita pun terkejut dengan kecantikannya. Pada saat ini, melihat bahwa Murong Yu tidak menikmati kecantikannya sendiri, Hu Tong tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Tuan Murong, silakan duduk, kata Hu Tong sambil menatap Murong Yu sambil tersenyum. Murong Yu tidak duduk, tetapi saling memandang dengan mata curiga, dan berkata dengan suara yang dalam, saya memberanikan diri untuk bertanya, sepertinya saya tidak begitu mengenal gadis itu, kan? Apa yang disebut gadis itu mengundang saya untuk datang? Lebih dari sekadar. Tidak dikenal, saya belum pernah melihatnya. Ini adalah gadis kecil yang memberanikan diri. Sebenarnya, gadis kecil itu telah mengagumi putra Murong sejak lama. Saya baru saja melihat putranya menunjukkan kekuatannya lagi. Itu benar-benar membuat gadis kecil itu mengagumi. Karena semua orang berada di Menara Bintang, itu juga mewakili Xiao wanita itu ditakdirkan bersama putranya, jadi dia secara khusus mengundang putranya untuk berkumpul. Putranya tidak akan keberatan, kan? Hu Tong menatap Murong Yu, tersenyum secerah 100 bunga yang mekar penuh. Yang disebut tidak memukul wajah yang tersenyum itu adalah undangan dari seorang wanita cantik. Meskipun Murong Yu agak tidak berkomitmen dalam hatinya, setidaknya dia tidak akan pergi tanpa sikap. Silakan bertanya juga. Murong Yu tersenyum dan melengkungkan tangannya. Hu Tong tersenyum tipis, maafkan aku, gadis kecil Hu Tong. Hu Tong, nama ini sepertinya tidak asing. Murong Yu sedikit mengernyit. Dia benar-benar ingat nama ini, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak berharap untuk mendengar atau membacanya dimanapun. Mendengar kata-kata dan ekspresi Murong Yu, Hu Tong tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Dia telah menyebutkan namanya, tetapi Murong Yu bahkan tidak mengetahuinya. Ini membuat Hu Tong merasa bahwa dia sedikit kalah. Hu Tong yang berada di urutan keempat dalam peringkat 100 bunga. Pada saat ini, Wu Feng, yang telah terperangkap dalam kelesuan, berseru. Oh, aku jadi teringat. Ternyata kamu adalah Hu Tong.
Pantas saja kamu begitu akrab. Aku baru melihat daftar 100 bunga tadi pagi, dan aku lupa tentang itu. Maafkan aku. Murong Yu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Wu Feng dan Zhang Ao di belakangnya. Kedua pria ini benar-benar membuat Murong Yu malu dan menatap Hu Tong dengan tatapan mesum. Untungnya, Hu Tong sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, kalau tidak, Murong Yu pasti akan mati karena malu. Pria baik, aku melihat semua wanita cantik selevel denganku di pagi hari, tetapi aku melupakan semuanya di sore hari. Apakah pria ini benar-benar tidak terlalu memperhatikan ini? Mendengar kata-kata Murong Yu, hati Hu Tong hancur. Murong Yu tidak memiliki kesan wanita cantik selevelnya. Bisakah dikatakan bahwa dia telah terlalu banyak gagal dalam hidup? Pada saat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Murong Yu dengan tatapan getir. Tuan Murong, Anda telah membuat gadis kecil itu begitu sedih sehingga Anda tidak memiliki kesan apapun terhadap saya. Namun, tidak mengherankan bahwa Anda sering ditemani oleh wanita cantik, meskipun gadis kecil itu benar. Dia sangat percaya diri, tetapi dia selalu berada di peringkat keempat. Si cantik kecil yang berada di peringkat ketiga telah mendengar bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Tuan Murong. Murong Yu merasa kagum. Meskipun hubungannya dengan Zhao Ziqing tidak dapat disembunyikan, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hu Tong ini memiliki pemahaman seperti itu tentang urusannya sendiri, jadi dia pasti telah menyelidiki dirinya sendiri sebelumnya. Saya khawatir meminta diri saya untuk datang kali ini tampaknya tidak sesederhana pertemuan kebetulan. Mengenai kekaguman, dan omong kosong lainnya, Murong Yu bahkan lebih tidak mungkin mempercayainya. Wajah Murong Yu tenggelam dan berkata, Nona Hu Tong, jika Anda mengundang saya kali ini, saya khawatir itu lebih dari sekadar beberapa kata sapaan, bukan? Mari kita bicarakan tentang itu jika Anda mau. Meskipun Hu Tong adalah wanita cantik peringkat keempat di daftar 100 bunga. Namun, di dalam hatinya, Murong Yu tidak ingin terlalu dekat dengannya. Selain hal ini dapat menyebabkan banyak masalah, ada juga identitas Hu Tong. Hu Tong, wanita cantik peringkat keempat di daftar 100 bunga. Selain itu, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda yang berada di peringkat ketujuh dalam daftar naga dan Phoenix, dan kekuatannya tidak terduga. Selain itu, wanita ini juga merupakan salah satu dari 10 Raja Iblis teratas dari Gunung Iblis, Raja Ekor 9 dan memiliki hubungan yang luar biasa. Bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Meskipun Murong Yu tidak menolak monster dan ras alien, dia tetap menjaga jarak. Kalau tidak, entah kapan, aku akan dibayangi oleh orang lain. Apakah harus ada sesuatu untuk mengundang Tuan Muda? Aku hanya ingin berteman dengan Tuan Muda Murong. Hu Tong berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Sebenarnya, Hu Tong sedang depresi berat saat ini. Murong Yu ini benar-benar terlalu tenang. Biasanya orang-orang itu ingin dekat dengan diri mereka sendiri setelah kepalanya pecah. Namun, ketika dia secara pribadi mengundang Murong Yu, pelayan ini tampak tidak sabar. Perlu dicatat bahwa Hu Tong tidak pernah mengundang pria lain. Selain itu, bagi Murong Yu, yang terkenal di alam pemahaman, Hu Tong lebih tertarik pada satu orang. Meminta Murong Yu untuk datang kali ini benar-benar hanya ingin berkenalan dengannya, dan itu tidak berarti apa-apa lagi. Tentu saja, Murong Yu tidak berpikir demikian. Haha, melihat suasananya sedikit memalukan, Murong Yu memberi haha, lalu berkata, kamu bisa berteman dengan seorang gadis, itu yang kamu inginkan. Aus.com Hu Tong menatap Murong Yu dengan tatapan pucat, putranya mengatakan itu kepadaku, itu terlalu membosankan. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil namaku saja. Bagus. Murong Yu duduk dan tertawa. Dia juga melepaskannya. Karena Hu Tong tidak jahat, Murong Yu tidak ingin direndahkan, dan bersama seorang wanita cantik juga merupakan warna yang menyenangkan. Meskipun dia tidak akan cantik, tetapi kecantikan juga merupakan pemandangan yang indah. Oleh karena itu, Murong Yu tidak terburu-buru meninggalkan ruang pribadi, dan berbicara dan tertawa dengan Hu Tong di sini. Setelah waktu yang lama, Hu Tong berkata, kamu baru saja menyinggung 3 keluarga besar di kota bintang jatuh, tidakkah kamu khawatir tentang itu? Apa yang perlu dikhawatirkan? 3 keluarga besar tidak lebih dari mereka, dan mereka tidak ada di mataku.
kata Murong Yu dengan santai. Mendengar ini, Hu Tong terkejut. Meskipun tiga keluarga besar tidak terlalu baik, mereka juga keluarga dengan tuan dalam periode transformasi. Keluarga seperti itu belum pernah ditempatkan di mata Murong Yu. Apakah Murong Yu memiliki kartu atau kekuatan di belakangnya? Sejauh yang aku tahu, meskipun tidak banyak master metamorfosis di tiga keluarga besar, setiap keluarga memiliki master metamorfosis. Kamu harus berhati-hati, Hu Tong mengingatkan. Itu hanya master di periode metamorfosis, dan mereka tidak dapat membantuku. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, itu bukan masalah besar, kata Murong Yu acuh tak acuh. Larilah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Hu Tong tidak bisa menahan tawa, dia menganggap Murong Yu semakin menarik. Master biasa, terutama master terkenal, seperti mereka yang berada di peringkat naga dan phoenix, siapa yang tidak peduli dengan wajahnya sendiri. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa melarikan diri. Aku khawatir hanya Murong Yu yang bisa mengatakannya dengan acuh tak acuh, kan? Bagi sebagian orang, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan melarikan diri. Hanya saja ini berbeda dari filosofi Murong Yu, balas dendam yang disebut-sebut sebagai pria sejati belum terlambat selama 10 tahun. Tidak ada salahnya melarikan diri jika dia gagal. Menjadi lebih rendah dari manusia adalah lebih rendah dari manusia. Apa yang begitu memalukan? Murong Yu, keluarlah untukku. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Dengan suara gemuruh yang mengerikan itu, seluruh gedung bintang jatuh tampak semakin bergetar. Aku khawatir orang-orang dari tiga keluarga besar yang datang untuk mencari masalah. Hu Tong menatap Murong Yu, dan dia ingin melihat bagaimana Murong Yu mengatasinya. Keluarlah dan lihatlah. Murong Yu terbang keluar dari jendela kamar pribadi dengan tatapan tenang. Seketika, Zhang Ao dan bahkan Hu Tong dan yang lainnya terbang keluar. Tidak seperti yang dibayangkan Murong Yu bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok besar orang, hanya ada satu orang di kehampaan yang jauh saat ini. Melihat Murong Yu terbang keluar, tatapan orang ini melesat, dengan aura pembunuh dan niat membunuh. Orang ini adalah master tingkat jenius dari keluarga Su. Long Feng berada di peringkat 85, dan dia dipanggil Su Sanyu. Kekuatannya tidak buruk. Melihat orang ini, Murong Yu mengerutkan kening, tetapi Hu Tong menjelaskan. Setelah penjelasan singkat selama setahun, Hu Tong menatap Murong Yu dan tertawa, jika kau bisa mengalahkan orang ini, maka kau bisa menggantikannya daripada berada di posisi terbawah daftar naga dan phoenix. Baiklah, akhir peringkat ini benar-benar memalukan, aku akan membunuhnya. Murong Yu tersenyum tipis, lalu terbang ke udara dan terbang menuju Su Sanyu. Kau adalah Murong Yu. Su Sanyu menatap Murong Yu dengan jijik, melihat dari kiri ke kanan, dia tidak menyangka Murong Yu begitu kuat. Apakah kau di sini untuk mengirimmu kematian? Lepaskan saja mereka yang mencari kematian. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Murong Yu mengangkat bahu dan berkata, Su Sanyu sangat marah, jangan memanfaatkan lidahmu. Hari ini aku akan membunuhmu dan memberitahu dunia bahwa keluarga suku tidak boleh tersinggung. Sambil berbicara, Su Sanyu mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Teleportasi. Kecuali Murong Yu, para ahli di peringkat naga dan phoenix hampir semuanya adalah biksu yang telah melewati masa malapetaka. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi kekuatannya. Su Sanyu ini peringkat 85, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Zhou Suhulin, peringkat 90 dan 91. Tertawa. Setelah teleportasi, Su Sanyu muncul di depan Murong Yu, dan kemudian sebuah tinju besar menghancurkan dunia seperti gunung, membawa kekuatan yang sangat menakutkan seperti kuda yang berlari kencang, dan itu kuat dan menakjubkan. Saya ingin menghancurkan Murong Yu menjadi berkeping-keping dalam satu gerakan. Meskipun teleportasinya cepat, Murong Yu juga tidak lambat. Bingzi Jue dipuji sebagai teknik tercepat di dunia. Meskipun Murong Yu belum berkultivasi sepenuhnya, kecepatannya tidak lambat lagi. Begitu dia melangkah keluar, sosok Murong Yu bergetar, dan seluruh tubuhnya menghilang di tempatnya. Ledakan. Tepat saat sosok Murong Yu menghilang di tempat, tinju Su Sanyu yang bagaikan gunung besar telah menghancurkan kekosongan di sana. Dampak mengerikan itu menyapu ke segala arah seperti aliran air yang deras, yang sungguh menakjubkan. Melihat kakinya, tanah itu penuh dengan bangunan padat dan biksu yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak cocok untuk bertarung di sini. Sementara sosoknya bergetar, Murong Yu telah berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke arah luar kota. Mereka yang tidak takut mati akan bertempur di luar kota. Ketika suara Murong Yu terdengar, dia telah menghilang ke langit yang jauh. Susanyu mendengus dingin, mulai berteleportasi, dan telah menyusul dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, biksu yang tak terhitung jumlahnya melompat ke udara, mengejar mereka berdua. Ini adalah pertarungan antara dua pemain teratas di peringkat naga dan Phoenix. Bisakah mereka melewatkan kesempatan ini? Setelah ribuan mil jauhnya dari Falling Star City, Murong Yu akhirnya menghentikan sosoknya, berbalik dan menatap Susanyu yang telah bergegas maju dengan acuh tak acuh. Bawa padaku. Sebelum dia mendekati Murong Yu, Susanyu sudah mengeluarkan geraman rendah, meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan menamparkan Murong Yu dengan tangannya yang besar. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, mengambil 100 burung ke arah tombak Phoenix dengan punggung tangannya di punggungnya, dan kemudian menusuknya dengan satu tembakan. Tertawa, kekosongan itu tertusuk menjadi retakan besar oleh tembakan Murong Yu. Cahaya tombak hitam besar dengan sedikit cahaya listrik terkoyak keluar, menghancurkan kehampaan, merobek rintangan ratusan juta waktu dan ruang, dan menghantam tangan besar yang difoto oleh Susanyu. Dentuman, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dalam sekejap, dan setelah suara keras, dampak yang mengerikan itu langsung menyapu ke segala arah. Kekosongan itu seperti kertas, dan langsung merobek retakan yang besar dan mengerikan. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan Susanyu relatif kuat. Setelah keduanya bersentuhan, cahaya tombak Murong Yu langsung hancur. Namun tangan besar Susanyu hanya sedikit lebih kecil, tetapi mereka masih mengandung kekuatan yang mengerikan untuk menamparkan Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, dan tombak itu menembus langit. Sebuah tembakan menembus, seolah menembus hari, seolah menembus langit. Serangkaian cahaya tombak yang mengerikan ditusuk oleh Murong Yu. Setelah beberapa cahaya tombak berturut-turut, dia akhirnya mematahkan tangan besar yang difoto oleh Susanyu. Namun, Murong Yu berulang kali terkena ledakan kekuatan dan mundur ratusan mil jauhnya. Susanyu menyeringai dan melangkah ke udara, menghancurkan kehampaan, dan langsung menyerbu ke atas, menamparkan demi menamparkan. Kekuatan dahsyat dan mengerikan itu mengalir keluar seperti lautan, menghancurkan kehampaan, mengguncang langit, dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu, dan ingin menghancurkannya secara langsung. Dan Murong Yu hanya meraung lagi dan lagi, melepaskan tembakan demi tembakan, terus-menerus menghancurkan kekuatan yang telah didatangi Susanyu. Namun, jelas saja, Murong Yu jatuh tertiup angin, dan terus jatuh kembali di bawah serangan Susanyu seperti embusan angin dan hujan. Melihat pemandangan ini, para penonton di kejauhan menggelengkan kepala tanpa sadar. Meskipun mereka berdua berada di daftar naga dan Phoenix, ada perbedaan lebih dari selusin tempat di peringkat, dan kesenjangan kekuatannya juga sangat besar. Seorang biksu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Petik 2. Tidak, hanya perbedaan beberapa tempat, tetapi perbedaan selusin tempat, Murong Yu jelas bukan lawan Susanyu. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, tampaknya Murong Yu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi tidak ada tanda-tanda kekalahan. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu tidak menyerang sekarang, tampaknya hanya bertahan secara pasif. Murong Yu ini belum menunjukkan kekuatannya saat ini. Hu Tong sedikit mengernyit saat dia melihat pertempuran di kejauhan. Segera dia melihat Zhang Ao dan yang lainnya tidak jauh. Apakah kamu tidak khawatir tentang Murong Yu? Hu Tong tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika Zhang Ao dan yang lainnya tenang dan tenang. Susanyu itu bukan lawan Murong. Yang Men berkata dengan ringan. Zhang Ao juga mengangguk, menyetujui pernyataan Yang Men. Kamu begitu percaya diri. Susanyu adalah master ke-85 dari peringkat naga dan Phoenix. Hu Tong menjadi tertarik dan terus bertanya. Susanyu juga bukan lawannya, kami percaya padanya. Zhang Ao menjawab. Hu Tong benar-benar tertarik sekarang. Mengapa Zhang Ao dan yang lainnya begitu percaya pada Murong Yu? Apakah Murong Yu ini benar-benar memiliki kartu hall yang dirahasiakan? Namun, Hu Tong tidak pernah menyangka bahwa Zhang Ao dan yang lainnya sangat percaya pada Murong Yu, bukan karena Murong Yu benar-benar kuat, tetapi karena Murong Yu memiliki Hetu Luoshu.
Meskipun mereka tidak mengetahui keberadaan Hetu Luoshu, Zhang Ao dan yang lainnya tahu bahwa Murong Yu memiliki harta karun yang dapat membuatnya pergi kapan saja. Selama harta karun itu ada, setidaknya Murong Yu dapat melindungi dirinya sendiri. Mereka secara alami tidak perlu khawatir. Segel roda keledai Kong. Tepat ketika Hutong ingin terus bertanya, Murong Yu dari jauh mengeluarkan geraman pelan. Kemudian, pada saat ini, semua orang melihat bahwa sebuah gunung besar dan sangat suci muncul di atas kepala Susanyu dari udara tipis, tubuh hitam yang tertinggal dalam jejak tangan cahaya guntur hitam. Pada saat jejak tangan ini muncul, napas perubahan dan keagungan, yang mengandung paksaan tertinggi, menyebar dengan sangat kuat, menyapu ke segala arah, mengguncang jiwa. Ledakan. Saat tanda roda Donkey Kong muncul, ia memantul ke dalam kehampaan, menghancurkan langit, dan menghancurkan Susanyu seperti gunung suci. Aus.com perasaan bahaya muncul dari hati Susanyu, dan ketika dia mendongak, jejak tangan yang sangat besar membawa paksaan yang mengerikan terhadapnya. Melihat jejak tangan seperti gunung suci, hati Susanyu bergetar. Dengan geraman rendah, dia memukul dengan tinju. Ledakan. Jejak tangan besar seperti gunung suci mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Susanyu langsung hancur. Namun, segel roda Donkey Kong tampaknya sedikit bergetar, dan kemudian dengan cepat menekannya. Susanyu terkejut, dan segera berteriak, menghancurkan langit. Kekuatan 65 naga bertanduk melayang di kehampaan di atas kepalanya. Dan Susanyu memadatkan kekuatan pamungkas pada tinjunya, lalu meninjunya dengan keras. Dentuman. Dengan satu pukulan, langit seakan hancur. Kekuatan dahsyat menyembur keluar dengan dahsyat, dapat dikatakan mengguncang bumi dan menghancurkan bumi. Dentuman. Dua kekuatan mengerikan saling bertabrakan dengan cepat, lalu meledak dengan dahsyat. Tawa. Di bawah hantaman benturan seperti lautan, kekosongan dalam radius ratusan mil langsung terkoyak. Susanyu, yang pertama kali menanggung beban, mengeluarkan geraman rendah, dan seluruh orang terkejut dan terlempar keluar. Dalam proses ini, dia menyemburkan darah dengan keras, dan dia sudah terluka parah. Dentum, dentum, dentum. Benturan mengerikan itu menyapu ke segala arah. Beberapa kultivator yang lebih dekat tiba-tiba terpental. Bahkan beberapa kultivator dengan kekuatan yang lebih lemah tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu, dan langsung terpental hingga tewas. Susanyu terluka. Melihat pemandangan ini, ledakan seru tiba-tiba terdengar dari kerumunan penonton. Yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang disebut segel roda Donkey Kong milik Murong Yu. Segel roda keledai. Latihan macam apa ini? Mata indah Hutong berkedip, menatap kekosongan yang telah kembali normal dan merenung. Di sisi lain, wanita berpakaian putih dan bertopeng wajah yang sebelumnya berada di gedung bintang jatuh juga tenggelam dalam pikirannya saat ini. Selain itu, beberapa orang kuat juga bereaksi dengan cara yang sama. Segel roda keledai adalah cetakan tangan yang cocok untuk Bing Zijue, yang sangat kuat. Dahulu kala, segel roda keledai memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan seiring kekuatan Murong Yu secara bertahap meningkat, kekuatan cetakan tangan ini menjadi semakin menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu menggunakan cetakan roda Donkey Kong selama bertahun-tahun. Namun, kekuatan segel roda Donkey Kong juga di luar dugaannya. Bunuh. Segel roda Donkey Kong. Meskipun Murong Yu sedikit terkejut dengan kekuatan segel roda Donkey Kong hari ini, gerakan di tangannya tidak lambat. Dengan geraman rendah, tanda roda Donkey Kong kedua muncul lagi, dan dia membunuh Susanyu yang telah terbang terbalik. Tanpa persiapan, Susanyu menderita kerugian besar, dan Susanyu sangat marah saat ini. Tetapi dia juga tahu kekuatan mengerikan dari segel roda Donkey Kong. Dia mengguncang sosoknya dan berdiri teguh. Segera dia menghunus pedang berharga, menuangkan kekuatan pamungkasnya ke dalam pedang berharga itu, mengeluarkan geraman rendah, dan melemparkan langit. Hancurkan untukku. Bilah cahaya besar terkoyak, mencoba membelah langit menjadi dua, dan menghancurkan roda King Kong menjadi berkeping-keping. Namun, dia baru saja menderita kerugian dan terluka, dan kekuatannya tidak lagi sebanding dengan periode puncaknya. Setelah suara yang mengejutkan itu, meskipun cahaya pedang yang besar menebas segel roda Donkey Kong, tidak ada yang menghancurkannya, tetapi hanya menghancurkan segel roda Donkey Kong secara perlahan. Namun, cahaya pedang yang dibelah Susanyu telah hancur,
dan segel roda Donkey Kong ditekan dengan keras. Susanyu meraung, menebas terus-menerus dengan satu pisau pada satu waktu, langsung menebas ratusan cahaya pedang, dan menebas ke arah tanda roda Donkey Kong. Mati. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan pembunuh Murong Yu terdengar di telinganya. Susanyu terkejut, dan menebas dengan punggung tangan tanpa melihat. Zeng, ada suara dengungan emas dan besi yang sangat besar, diikuti oleh klik yang mengejutkan gendang telinga, dan pisau harta karun di tangan Susanyu patah. Namun, itu juga menjatuhkan Murong Yu. Menginjak Bingzi Jue, satu kaki melangkah keluar, dan kekosongan itu melompat berkeping-keping, dan Murong Yu telah berubah menjadi pita hitam, memegang tombak dan menusuk Susanyu. Gemuruh. Pada saat ini, segel roda Donkey Kong yang ditekan oleh kekosongan akhirnya hancur di bawah serangan Susanyu yang menggila. Namun, Susanyu juga muncul di kejauhan dalam beberapa kilatan, menghindari serangan Murong Yu. Namun, Murong Yu telah memutuskan bahwa ia harus membunuh Susanyu, jadi ia menginjak Bingzi Jue, memegang tombak Cao Huang 100 burung tingkat senjata peri, berubah menjadi pita hitam, dan dengan cepat mengejarnya. Dalam proses ini, Murong Yu membuat beberapa tanda roda Donkey Kong yang besar secara berurutan, membunuh Susanyu dengan sangat ganas. Wajah Susanyu tampak suram dan mengerikan saat ini. Dia juga seorang biksu di periode kesengsaraan, 3 alam besar lebih tinggi dari Murong Yu. Selain itu, dia adalah tuan muda ke-85 dari peringkat naga dan Phoenix. Hanya saja sekarang seorang Murong Yu yang keluar dari periode terjaga menekan ke bawah. Ini bukan hanya masalah rasa malu, tetapi rasa malu. Dengan geraman rendah, tubuh Susanyu kembali beringas. Menghancurkan langit. Dengan raungan, Susanyu sekali lagi menembakkan pedang panjang, menggenggam tangannya erat-erat, dan menebas Murong Yu dengan ganas. Segel roda Donkey Kong. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan dalam sekejap dia meledakkan beberapa segel roda berlian besar yang menghalangi bagian depan, menahan serangan cahaya pedang lawan. Sementara Murong Yu gemetar, dan dia telah menyerang Susanyu dari samping. Pada saat ini, beberapa segel roda berlian besar yang telah dibunuh oleh Murong Yu sebelumnya telah membawa paksaan yang mengerikan dan mengguncang bumi. Tidak ada jalan keluar bagi Susanyu, dia telah dikunci oleh roh Murong Yu. Segel roda berlian besar seukuran gunung suci di atas kehampaan telah menembus langit, menghancurkan kehampaan, dan membunuhnya. Dengan raungan keras, Susanyu mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, membelah cahaya pedang besar yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi, merobek langit, mencoba menghancurkan beberapa tanda roda Donkey Kong yang ditekan. Dentuman, dentuman, dentuman. Apakah hanya karena cetakan roda Donkey Kong begitu mudah dipatahkan? Di depan segel roda berlian seperti gunung suci, cahaya pedang Susanyu yang mengejutkan segera hancur. Segel roda Donkey Kong langsung ditekan tanpa halangan. Susanyu terkejut, sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi hendak melarikan diri ke kejauhan. Dewa Kegelapan Iblis Prajna. Pada saat ini, raungan Murong Yu datang. Aku melihat tombak di tangannya melesat dengan ganas, menyemburkan cahaya tombak yang besar ke seluruh langit. Di mana cahaya tombak hitam itu lewat, kekosongan itu melompat berkeping-keping, seolah-olah langit juga tertusuk oleh lubang besar. Yang lebih mengerikan lagi, saat Murong Yu menyapu dengan satu tembakan, 2 hantu besar dan menjulang tinggi muncul di kekosongan, memperlihatkan paksaan yang mengerikan. Dewa dan Setan. Jurus ini adalah jurus terkuat dari Kungfu Naga Gajah Prajna, begitu ditampilkan, hantu para dewa dan setan juga akan muncul. Ketika Murong Yu lemah, dia mencabik-cabik musuh yang kuat dengan pendaftaran ini. Paksaan yang mengerikan terpancar dari hantu para dewa dan setan, yang merupakan aura menakutkan yang menakuti surga dan alam, itu adalah napas yang penuh dengan tirani dan amarah. Seperti raksasa yang besar, bayangan 2 dewa dan iblis berdiri dengan gagah di langit, menampakkan aura yang luar biasa, dan dunia yang tertekan itu terus runtuh dan hancur. Kecuali Murong Yu, semua orang tercengang oleh aura yang mengerikan ini, satu persatu bahkan tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan itu, dan mereka terus bergerak mundur. Bunuh! Dengan raungan keras Murong Yu, hantu para dewa dan iblis itu tampak hidup kembali dalam sekejap, menjulurkan 2 tinju besar, dan menghantam Susanyu di bawahnya. Kekosongan itu runtuh, dan bahkan musnah. Kekuatan para dewa dan iblis itu mengerikan.
Nafas bahaya dan kematian yang kuat muncul di hati Su Sanyu. Pada saat ini, Su Sanyu bahkan merasa putus asa. Ya, meskipun dia kuat dan ada di daftar naga dan Phoenix ke-85, dia telah dilukai oleh Murong Yu sebelumnya. Pada saat ini, dia bahkan lebih tidak berdaya dan putus asa untuk menghadapi bayangan hantu ini. Gemuruh, gemuruh, kekosongan terus runtuh, dan lawan para dewa dan iblis telah menghancurkan ratusan juta rintangan dalam ruang dan waktu, dan dengan cepat muncul di atas kepala Su Sanyu, dan dia akan hancur menjadi debu. Lazi berani. Pada saat ini, teriakan marah datang dari arah kota bintang jatuh. Kemudian, tangan besar telah menyembul dari atas 9 langit, membawa aura yang menghancurkan langit dan bumi, menutupi dunia dengan langit dan bumi, dan menamparkan kedua dewa dan iblis. Aura yang sangat ganas dan mengerikan yang membuat jiwa bergetar karena menyebar, mengguncang bumi, mengejutkan surga dan dunia. Tuan periode transformasi. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Tuan periode transformasi keluarga Su akhirnya bergerak. Namun, hari ini dia telah memutuskan untuk membunuh Su Sanyu, jadi bahkan seorang tuan periode transformasi tidak dapat menghentikannya. Dengan geraman rendah, kedua hantu dewa dan iblis telah mengubah arah serangan mereka, dan menyambut mereka dengan ganas dengan tangan besar di kehampaan. Itu hanya tipuan kecil, hancurkan untukku. Master Metamorfosis tak terlihat dari keluarga Su mencibir dan membalikkan tangannya. Tiba-tiba, aura penghancur langit dan bumi meledak dengan ganas, menamparkan langsung ke tinju yang dibuat oleh hantu dewa dan iblis. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan, tinju yang diledakkan oleh hantu-hantu itu segera hancur. Tetapi tangan besar itu menyelimuti langit tanpa halangan apapun, dan memotret kedua hantu itu. Puff, puff, aus.com. Bagaimanapun, itu hanya hantu, bahkan tidak sepersejuta pun dari kekuatan tubuh. Di bawah pemboman master periode transformasi keluarga Su, itu langsung memantul berkeping-keping, menghilang dan tidak terlihat. Raung, raung. Pada saat kehancuran, kedua dewa dan iblis itu tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah yang tumpul, seolah-olah mereka tidak mau. Namun, terbatas pada kekuatan Murong Yu saat ini, mereka bukanlah lawan dari para master di periode metamorfosis. Mati. Setelah menghancurkan dua bayangan hantu dengan satu telapak tangan, serangan Murong Yu secara alami jatuh. Setelah minuman dingin, tangan besar yang telah menghancurkan hantu para dewa dan iblis itu benar-benar membentak Murong Yu. Master di periode metamorfosis itu langsung menembak Murong Yu. Pada saat ini, wajah orang-orang yang melihat pemandangan ini dari jauh tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah drastis. Bagaimanapun, ini adalah keadaan transformasi, dan itu sudah berada di puncak dunia kultivasi. Pada saat ini, Murong Yu menembak Murong Yu, dan hanya Murong Yu yang keluar dari periode aperture yang dapat menjadi lawannya. Bahkan Zhang Ao dan Yang Men, yang selalu tenang, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna mereka. Master metamorfosis lain langsung menembak dirinya sendiri. Murong Yu mengangkat kepalanya dan melihat tangan besar yang melakukan tembakan cepat, wajahnya penuh dengan kegilaan. Zhuang Ningguang, Guru Zhuang Ningguang Zhang Jing, Raja Kelelawar Hijau dan Guru Keluarga Su. Sudah ada 4 master metamorfosis yang langsung menyerang Murong Yu, dan bahkan lebih banyak lagi. Bahkan jika kamu adalah seorang master dalam periode metamorfosis. Bahkan jika kamu bukan lawanmu hari ini, aku akan secara pribadi membunuhmu di masa depan. Mata Murong Yu merah, dan suara dingin dengan niat membunuh yang mengerikan keluar. Su Sanyu harus mati hari ini. Suatu hari, aku akan turun dari keluarga Su, tidak meninggalkan satu pun. Murong Yu meraung dengan panik, dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan panik, bahkan di Hetu Luo Su, sudah ada banyak pengembalian Yuan dan mulai terbakar. Nadanya tidak kecil, hari ini aku akan membunuhmu dan memotong rumput dan akarnya. Mendengar kata-kata Murong Yu, master periode transformasi keluarga Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan tangannya yang besar dengan cepat mengambil gambar, dan ingin langsung menangkap Murong Yu. Hancur. Guntur tanpa akhir, bunuh aku. Bunuh, bunuh. Murong Yu meraung. Tepat sebelum suaranya mencapai puncaknya, awan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di atas kekosongan ini. Seketika, guntur malapetaka muncul dari udara tipis, menutupi dunia,
membawa paksaan mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Itu Jie Yun, Jie Lei. Merasakan paksaan mengerikan dari langit, orang-orang yang menonton tidak dapat menahan rasa terkejut. Setelah melihat awan malapetaka yang tak berujung dan guntur yang menutupi dunia, para penonton akhirnya mengubah warna mereka. Huh. Untuk pertama kalinya, semua orang membuka guntur langit dan terbang cepat menuju kenyamanan yang jauh. Termasuk Hutong dan wanita berpakaian putih dengan topeng wajah. Di depan Jie Lei, mereka begitu kecil sehingga mereka tidak berani mendekati Jie Lei setengah langkah. Tetapi Susanyu dalam perampokan itu penuh dengan kengerian saat ini. Bahkan Tuan Metamorfosis dari keluarga Su pun berubah warna saat ini. Hancurkan untukku. Tuan Metamorfosis itu memang seorang ahli metamorfosis, dan setelah kepanikan awal, dia bereaksi. Segera, saya melihatnya memutar arah tangannya yang besar, dan menebas ke arah Ji Yun di kehampaan. Perampokan tanpa akhir, menghancurkan dunia, menghancurkan segalanya. Murong Yu meraung, dan Jie Lei yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan guntur. Apa? Di bawah serangan Jie Lei, Susanyu menanggung beban dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sudah terlambat untuk menjerit, dan itu dimusnahkan oleh perampokan tanpa akhir. Ah! Murong Yu, aku akan membunuhmu. Melihat Susanyu diledakkan menjadi debu oleh guntur perampokan yang tak berujung, Tuan dari periode transformasi keluarga Su ini tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bunuh aku! Murong Yu berdiri di guntur perampokan yang tak berujung, seperti dewa guntur, petir guntur itu padanya tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini, tangan besar Tuan keluarga Su juga menyerah untuk menghancurkan Ji Yun, tetapi dengan cepat mengambil gambar sisi Murong Yu. Bahkan jika dewa Anda datang, saya akan membiarkan Anda mengupas selapis kulit. Hanya ingin menggunakan kekuatan ini untuk memadatkan tangan dan ingin membunuhku. Hancurkan aku. Murong Yu tersenyum muram, mengendalikan guntur dan guntur yang tak berujung. Ke tangan besar itu. Mati. Tuan dari periode transformasi keluarga Su sangat marah, benar-benar menyerah untuk melawan, meningkatkan kecepatan batas, dan menembak Murong Yu dengan ganas. Hancurkan aku. Murong Yu terus meraung, dan semua guntur yang menderu membombardir tangan besar para tuan dalam periode transformasi keluarga Su. Kekuatan mengerikan terus meletus. Bahkan para master di periode metamorfosis tidak dapat menahan kekuatan guntur. Di bawah pemboman Jie Lei, tangan besar yang awalnya mengerikan menjadi semakin kecil. Namun, master metamorfosis selalu menjadi master metamorfosis, dan sebelum tangan besar itu hancur total, dia telah menamparkan tubuh Murong Yu dengan tamparan. Boom! Seolah-olah dihantam keras oleh gunung suci, gelombang kuat datang, dan dalam sekejap, Murong Yu pingsan, seperti layang-layang dengan kabel yang putus. Engah! Murong Yu tidak bisa menahan muncrat darah ketika dia ditampar oleh tuan dari periode transformasi keluarga Su. Meskipun tubuhnya masih mencapai kekuatan tingkat senjata spiritual peringkat ke-7, dia tidak dapat menahan pukulan penuh dari tuan dari periode transformasi. Pada saat ini, tubuh Murong Yu dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan ini dan terbang keluar, dan serangkaian retakan yang mengerikan seperti jaring laba-laba muncul di atas dagingnya. Tampaknya seluruh sosok itu seperti porselen yang retak, akan hancur. Meskipun tubuh fisik Murong Yu telah mencapai tingkat senjata spiritual peringkat ke-7. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh fisik dan bukan alat roh tahap ke-7 yang sebenarnya. Setelah menderita pukulan penuh dari seorang tuan dalam periode transformasi keluarga Su. Jika bukan karena fungsi perlindungan dari pakaian abadi pita ungu, seluruh tubuh Murong Yu akan hancur oleh tuan dari periode transformasi keluarga Su. Tetapi bahkan jika demikian, Murong Yu merasa tidak enak badan, dan seluruh tubuhnya telah dipukul dengan keras. Murong Yu, aku akan membunuhmu. Melihat bahwa Murong Yu baru saja diledakkan oleh dirinya sendiri, penguasa periode transformasi dalam keluarga Su meraung dengan enggan. Dia ingin mengejar dan membunuh Murong Yu dalam satu gerakan. Tetapi tangan besarnya tidak mampu menahan kekuatan guntur yang tak berujung. Begitu Murong Yu terlempar ke udara, tangan besarnya diledakkan berkeping-keping oleh guntur yang tak berujung. Pada saat yang sama, aura mengerikan dengan niat membunuh yang mengerikan naik ke langit dari Falling Star City.
Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba melompat dari keluarga Su, berubah menjadi aliran cahaya, merobek kekosongan, dan melesat ke arah luar kota. Jelas, ini adalah penguasa metamorfosis dari keluarga Su yang baru saja menembak. Tangan besar yang ternyata tidak dapat membunuh Murong Yu, dewanya akhirnya menembak. Bahkan tangan besar yang ternyata dia, Murong Yu bukanlah lawan, jika dewanya membunuhnya, Murong Yu akan menjadi lebih bukan lawan. Pada saat ini, setelah Murong Yu menyemburkan darah, sosoknya bergetar dan menghilang di tempat. Di sisi lain, setelah Zhang Ao dan kelompoknya muncul, mereka mundur jauh. Meskipun mereka sering memurnikan tubuh mereka dalam guntur, tubuh mereka tidak dapat menahan guntur yang begitu mengerikan. Jika dia dibombardir oleh guntur perampokan yang tak berujung, itu akan seperti Susanyu yang langsung dibombardir menjadi bubuk. Murong Yu muncul di samping Zhang Ao dan mereka bertiga dari udara tipis, dan dengan lambaian tangannya yang besar, mereka segera menerima mereka bertiga ke dunia Hetu Luoshu. Hu Xianzi, maafkan aku akan melangkah dulu, dan aku akan memiliki kesempatan untuk mengundangmu minum nanti. Suara Murong Yu mencapai telinga Hu Tong, dan seluruh tubuhnya telah menghilang. Melihat pemandangan ini, Hu Tong sedikit tertegun. Murong Yu akan berteleportasi. Tapi bagaimana cara teleportasi memindahkan 3 orang lainnya? Hu Tong sangat bingung dan terkejut. Hu Tong juga bisa berteleportasi, dan segera dia menemukan dengan jelas bahwa Murong Yu tidak berteleportasi sama sekali, karena tidak ada fluktuasi kekuatan. Murong Yu muncul dan menghilang begitu saja. Apakah dia punya harta karun? Semakin Hu Tong memikirkannya, semakin terkejutnya dia. Murong Yu, keluarlah dan matilah untukku. Pada saat ini, Master keluarga Su sudah bergegas ke sini. Napas mengerikan keluar, menutupi seluruh dunia, sangat terkejut. Namun, Murong Yu sudah lama menghilang. Pikiran ilahi yang besar keluar dalam 4 volume, bergegas ke segala arah seperti air pasang, dan sisanya harus dicari untuk Murong Yu. Namun, yang membuat para master dari periode transformasi keluarga Su marah adalah bahwa Murong Yu menghilang tanpa jejak seperti penguapan dunia. Bagaimana mungkin seseorang yang terluka melarikan diri dengan cepat? Dengan kecepatan seorang master dalam periode transformasi keluarga Su, dia muncul di sini hampir dalam sekejap mata, dan kecepatan Murong Yu tidak dapat melaju lebih cepat lagi. Pikiran ilahi melarikan diri dengan gila, dan pada saat yang sama para master keluarga Su telah mengembangkan kecepatan terkuat, Ai sedang mencari Murong Yu di dekatnya. Namun, meskipun dia mencari setiap inci ruang dalam radius 1.000.000 mil, dia masih tidak dapat menemukan jejak Murong Yu. Ini membuat para master dari periode transformasi keluarga Su sangat marah, dan raungan mengerikan menyebar dari jauh. Tak lama kemudian, banyak master dari keluarga Su, keluarga Zhu, dan keluarga Zhang meninggalkan keluarga satu demi satu dan mulai mencari Murong Yu. Namun, bahkan jika mereka akan naik 3 kaki dalam radius 100.000 li, mereka tidak akan dapat menemukan jejak Murong Yu. Murong Yu tampaknya telah menghilang begitu saja, begitu pula ketiga pengikutnya. Aus.com. Pada hari ini, Hu Tong sedang beristirahat di halamannya di kota Luoxing. Nona, orang-orang dari 3 keluarga besar datang menemui Anda, berharap dapat bertemu dengan Anda. Hu Wei berjalan mendekat dan berkata kepada laporan itu. Hu Wei, pembantu Hu Tong, juga telah melihat Murong Yu hari itu. Orang-orang dari 3 keluarga besar. Hu Tong mendengus dingin. Selama 3 hari terakhir, orang-orang dari 3 keluarga besar telah mencari segala sesuatu tentang Murong Yu. Fakta bahwa Murong Yu bersamanya, Hu Tong, dan bertemu dengan Hu Tong sebelum dia menghilang tentu saja tidak bisa bersembunyi dari mereka. Kali ini orang-orang dari 3 keluarga besar datang bersama-sama, dan senang rasanya mengatakan bahwa mereka akan mengunjunginya. Mengatakannya dengan buruk sama saja dengan memaksanya untuk memberi tahu keberadaan Murong Yu. Orang-orang dari 3 keluarga besar mungkin curiga bahwa Hu Tong tahu keberadaan Murong Yu. Nona, apakah Anda ingin meninggalkan mereka? Hu Wei langsung berkata ketika wajah Hu Tong menjadi dingin. Tidak, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan 3 keluarga besar mereka. Hu Tong mencibir, lalu meninggalkan ruangan bersama Hu Wei. Di ruang tamu, 3 keluarga besar, lebih dari selusin orang telah menunggu di aula.
Ketika Hutong muncul, mata semua orang tiba-tiba menjadi cerah. Semua orang melihat kecantikan Hutong yang memukau dan menjadi kusam. Sebaliknya, Hutong tidak pernah menyembunyikan kecantikan dan perannya. Sebaliknya, dia menunjukkan sisi terindahnya kepada dunia. Namun, ini tidak berarti bahwa Hutong bersedia melihat orang-orang ini memandangnya seperti orang mesum. Ini adalah penghinaan baginya. Seketika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan perlahan melirik semua orang. Kemudian dia duduk di kursi utama dan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang dari 3 keluarga besar datang ke rumah sederhana ini. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa mengajariku. Nona Hu hanya tertawa. Aku sudah dikagumi sejak lama. Kali ini aku datang ke sini hanya untuk mengagumi. Seorang tuan dari keluarga Su melangkah maju. Aku sudah lama berada di kota bintang jatuh, dan aku sudah lama tidak melihatmu datang dengan nama. Aku baru datang ke sini saat ini. Semua orang mengerti apa yang kamu pikirkan. Suara Hutong acuh tak acuh dan dia tidak menunjukkan wajah apapun. Karena Nona Hu sudah menebak niat kami membuka jendela atap untuk berbicara. Kami hanya ingin bertanya apakah Nona Hu tahu di mana lokasi Murong Yu. Jika Anda tahu, bisakah Anda memberitahu kami 3 keluarga besar? 3 keluarga besar kami pasti akan mendapat hadiah besar. Seorang tuan dari keluarga Zhang melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu, Hutong berkata dengan sangat sederhana. Dia benar-benar tidak tahu, dan bahkan jika dia tahu, mengapa dia memberitahu mereka? Kudengar bahwa Murong Yu bertemu dengan gadis itu sebelum menghilang. Ini, seorang master dari keluarga Zhu menatap Hutong dan berkata dengan wajah muram. Jadi apa? Apakah kau curiga bahwa aku menyembunyikan Murong Yu dan yang lainnya? Hutong sedikit mengernyit, jejak niat membunuh keluar. Dia adalah ahli super peringkat ke-7 dalam peringkat naga dan phoenix, dan latar belakangnya bahkan lebih menakjubkan. Bagaimana kau bisa takut pada orang-orang ini? Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dia tidak keberatan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. 3 keluarga besar, belum di matanya. Nona Hu, kau tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Murong Yu, Anda menyinggung 3 keluarga besar kami karena bertemu satu orang dengan damai. Apakah kau mengancamku? Wajah Hutong tiba-tiba menjadi suram, dan niat membunuh menyebar. Yang lain takut pada 3 keluarga besar mereka, tetapi dia tidak pernah menatap mereka. Di sini, tidak ada yang berani menyinggung 3 keluarga besar kita, kata seorang kepala keluarga Zhu dengan dingin, penuh pembunuhan. Benarkah? Apa 3 keluarga besar itu? Percaya atau tidak, aku membunuh kalian semua, dan 3 keluarga besar itu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hutong menatap kepala keluarga Zhu yang sedang berbicara, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Menyebar, menyelimuti orang-orang dari 3 keluarga besar. Sialan, orang-orang dari 3 keluarga besar mungkin terbiasa mendominasi, dan pada saat ini mereka tampaknya telah melupakan identitas Hutong. Salah satu dari 10 Raja Iblis Agung dari Gunung Iblis, pembangkit tenaga muda dari Raja Ekor 9, bagaimana mungkin 3 keluarga besar mereka berani menyinggung? Di depan orang lain, 3 keluarga besar mungkin adalah raksasa. Tetapi di depan Raja Ekor 9, mereka bukan apa-apa. Selama Raja Ekor 9 tidak senang, ketiga keluarga mereka akan menghilang dari alam kultivasi. Tinggalkan tempat ini sekarang juga dan pergi dari sini. Hutong mengeluarkan wajah cemberut, lalu mengibaskan lengan bajunya dan meninggalkan ruang tamu. Meskipun orang-orang dari 3 keluarga besar marah, mereka tidak berani menyerang. Bagaimanapun, Hutong jauh lebih kuat dari mereka. Belum lagi kekuatan di belakang Hutong, bahkan Hutong sendiri dapat membersihkan kelompok mereka. Pada akhirnya, orang-orang dari 3 keluarga besar harus pergi dengan putus asa. Pada saat ini, Murong Yu membunuh Susanyu, dan hilangnya Yao Yao yang melarikan diri di antara para master periode transformasi keluarga Su telah menyebar. Sebelum itu, meskipun Murong Yu telah keluar dari Su Tianzong, ia melarikan diri di bawah para master periode transformasi Su Tianzong. Namun, bagaimanapun, itu hanya terlihat oleh murid-murid Su Tianzong, dan Murong Yu masih karena tulang emas. Tetapi sekarang, Murong Yu sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Susanyu, dan melarikan diri dari para master periode transformasi.
Orang-orang di dunia kultivasi akhirnya melihat kekuatan sejati Murong Yu. Meskipun dia tidak bergantung pada berbagai harta, Murong Yu juga memiliki kekuatan besar. Namun, dia membunuh Su Sanyu, tetapi dia juga naik ke peringkat 85 dalam peringkat naga dan Phoenix, menggantikan posisi asli Su Sanyu.